Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 izin untuk mempresentasikan multimedia yang telah kami susun. Di sini multimedia kami menggunakan aplikasi Scratch dan judulnya yaitu Congruent and Similar Challenge untuk kelas 9. Nah, dalam penyusunan ini terdapat 5 penyusun. Yang pertama yaitu saya sendiri, Melia Ridya Pradani dengan NPM 2320306052 dan juga rekan Saya Nisa Ulfa Fitriandayani dengan NPM 2320306063. Saya Zakirin Aprilia dengan NPM 2320306073. Saya Alia Zalfa Azara dengan NPM 2330306109. Saya Raihan Nuritayat dengan NPM 2340306130. Baik, dalam multimedia kami, di sini kami menggunakan 4 aplikasi, mengintegrasikan 4 aplikasi, yaitu yang pertama ada Scratch, yang kedua ada Wordwall, yang ketiga ada Canva, dan yang terakhir ada GeoGebra. Nah, dalam penyusunan kami kali ini tentunya telah melalui beberapa proses review, yaitu review dari rekan sejawat dan juga review dari dosen pendamping seperti itu. Nah, dalam beberapa review terdapat review yang kita terima semuanya dan juga kita terima sebagian. Seperti contohnya, terdapat review bahwa kita kurang menambahi audio. Jadi di sini kita juga menambah audio, tetapi kita juga tidak full menambahkan semua audio karena takutnya juga mengganggu konsentrasi dari siswanya seperti itu. Jadi di sini kita menambahkan audio dari guru juga, tetapi kita juga menyesuaikan dengan prinsip multimedia yaitu mengintegrasikan antara audio dan juga tulisan yang dipaparkan gitu. Jadi nanti siswanya bisa fokus di multimedianya gitu. Dan audio sampingan yang kita buat juga audio yang tidak mengganggu konsentrasi dari siswanya. Selain itu, terdapat review berkaitan dengan tampilan dari multimedia yang telah kami susun. Terdapat beberapa part yang ngeblur gitu. Jadinya dalam proses perbaikan, kita memperbesar tulisan dan juga gambar sehingga bisa jelas dan tidak ngeblur lagi seperti itu. Lalu ada terkait dengan interaksi. Di sini kita juga menambah interaksi antara siswa dengan guru sehingga siswanya seperti diajari langsung oleh gurunya seperti itu walaupun melalui multimedia seperti itu. Nah, nanti untuk penggunaan multimedianya yang pertamanya guru harus membagikan link Scratch ini kepada siswa-siswanya seperti itu. Setelah gurunya membagi kepada siswanya tampilannya akan seperti ini. Nah, lalu kita di sini bisa klik bendera hijau dan di sini terdapat judul dan juga penggunaan untuk kelas berapa seperti itu. Nah, ini judul untuk kelas 9 dan juga ada tombol start. Ini kita bisa klik tombol start lebih dahulu untuk memulai gamenya. Halo, selamat bergabung di dalam game Congruent and Similar Challenge. Perkenalkan, saya Ibu Rani yang akan memandu kamu menyelesaikan semua rintangan dalam game ini. Siapa nama kamu? Nah, di sini terdapat suara dari pendidiknya, dari gurunya, yaitu Ibu Rani, yang akan memandu menyelesaikan game ini. Jadi, selama pengarahan dari awal game sampai akhir game akan dibantu oleh Ibu Rani. Dan tadi ada suara dari gurunya dengan harapan siswanya juga mengenal bahwa, oh, yang akan memandu nanti adalah guru kami, gitu. Di sini misalkan kita isi nama. Dan di sini ada beberapa pertanyaan yang buat setidaknya Kali ini kita akan belajar mengenai kongruent dan kesebangunan. jadi beberapa apresiasi dari gurunya berharap bahwa siswanya bisa fokus gitu. Setelah gurunya memberikan apresiasi, nanti akan diarahkan ke halaman selanjutnya yaitu ke menu utama. Jadi nanti di sini adalah menu utamanya seperti itu. Dalam menu utama ini terdapat satu siswa yang akan digerakkan, itu bisa digerakkan ke kanan, ke kiri, ataupun atas bawah. Nah, di sini juga ada 4 topik, yaitu yang pertama ada petunjuk, ada KIK DTP, ada materi, dan juga ada latihan soal. Nanti siswanya bisa memilih di mana mereka mau untuk memperdalam topik tersebut. Nah, mungkin pertama di sini kita akan petunjuk terlebih dahulu untuk mengetahui arahan dari game ini. Nah, setelah menuju ke petunjuk akan disajikan tampilan seperti ini, yaitu ada tombol home untuk kembali ke menu utama dan anak panah ke kiri yang berarti back kembali ke halaman sebelumnya dan anak panah berarah ke kanan yang berarti next lanjut ke halaman selanjutnya. Nah, tombol-tombol ini akan ada di setiap tampilan Scratch nanti. Nah, selanjutnya untuk tampilan ini awalnya itu tulisannya itu agak ngeblur dan sekarang sudah diganti. Oke, selanjutnya kita bisa mengarahkan siswanya ke menu KI, KD, dan TP. Nah, untuk
Menu KI ini awalnya fontnya itu belum terlalu jelas, jadi kami mengganti font dan menambahkan ukuran font agar terlihat lebih jelas. Lalu kami mengganti fontnya agar lebih keren dengan light tampak. Next. Nah, ini untuk tampilan KI-nya sama dengan tampilan KI. Begitu pula untuk tampilan dari tujuan pembelajaran. Selanjutnya yaitu ke materi. Coba perhatikan figura di samping. Apakah bentuk dan ukuran figura sama? Tidak, bukan. Jadi, gambar di samping merupakan contoh benda tidak sebangun dan tidak kongruent. Selanjutnya, coba perhatikan bangun datar di samping. Baik, sebelumnya itu kan terdapat Akan contoh bangun sebangun dan kongruent. Karena memiliki panjang sisi dan besar sudut yang bersesuaian sama. Selanjutnya, simak kembali contoh berikut. Baik, selanjutnya kan terdapat interaksi antara guru. Nah, itu ditambahkan daripada skripnya sebelumnya dikarenakan biar menyelaraskan dengan tampilan sebelumnya, seperti itu. Kemudian, menambahkan juga slide tersebut pada bagian materi yang sebelum kekongruenan ini, itu agar terkesan lebih interaktif sehingga membuat siswa merasa lebih terlibat. Next. Baik, untuk slide kekongruenan ini masih sama, akan tetapi lebih diperjelas dikarenakan pada bagian sebelumnya terdapat beberapa penulisan atau tulisan dan gambar yang kurang jelas seperti itu. Kemudian pada perbaikan yang sekarang terdapat juga tambahan terkait dengan materi yang tadi sudah ditampilkan. Kemudian terkait dengan kesebangunan juga sama, ada perbaikan terkait dengan tampilannya, baik dengan perbaikan kejelasan gambar maupun tulisan, dan juga penambahan materinya. Seperti itu. Gambar jam di bawah ini kongruen atau sebangun? Baik, pada tampilan yang sekarang juga ditambahkan slide agar materi lebih terkesan interaktif sehingga siswa merasa lebih terlibat. Jadi terdapat beberapa soal seperti latihan soal seperti itu, tapi belum memasuki latihan soal yang memang sebenarnya. Jadi kayak latihan-latihan aja, contoh-contoh begitu. Next. Gambar laptop di bawah ini kongruen atau sebangun? Gambar laptop tersebut merupakan bangun yang kongruen karena memiliki bentuk dan perbandingan yang sama. Saatnya bermain, silakan scan barcode di samping. Baik, pada tampilan ini yaitu kita tambahkan agar multimedia terkesan lebih interaktif sehingga membuat siswa merasa lebih terlibat. Nah, pada slide ini diberikan barcode untuk siswa mengerjakan fun game congruent and similarity challenge. Selanjutnya, setelah siswa men-scan gambar kode tersebut, maka siswa akan diarahkan ke website WordWall. Nah, di sini prosedurnya akan dijelaskan oleh guru secara langsung. Kemudian setelah ke web WordWall akan ditampilkan tampilan mulai, kemudian siswa dapat menekan tombol mulainya. Oke, jadi untuk mekanisme permainan ini nanti akan dijelaskan secara langsung oleh guru, maka siswa nantinya bisa mencocokkan bangun yang ada di atas tersebut ke dalam kolom-kolom yang sudah tersedia di bawahnya. Jadi, ada beberapa bangun dan juga tulisan sebangun dan kongruen. Nah, nanti siswa akan menentukan bangun tersebut sebangun, kongruen, atau tidak sebangun sesuai dengan ukuran yang sudah tersedia. Contoh segitiga tersebut itu merupakan segitiga yang kongruen karena memiliki perbandingan ukuran yang sama. Ada tukang sebangun, maka kita mencari bangun apa yang sebangun. Nah, di sini ada sekarang yang sebangun karena memiliki perbandingan ukuran. Lalu ada persegi panjang yang sebangun. Ada segitiga yang tidak sebangun karena dia tidak memiliki perbandingan. Ya, ada kongruent yang ditujukan kepada bangun belajar gadget. Kemudian, siswa akan menekan tombol kirim.
Nah, di sini WordWall akan otomatis untuk mengkoreksi jawaban-jawaban dari siswanya. Kemudian setelah itu akan muncul tampilan skornya dan waktu pengerjakannya. Baik, setelah sampai di sini, kita bisa mengklik tombol home kembali untuk kembali ke menu utama. Di sini ada menu utamanya, di mana setiap kali kita mengklik tombol rumah, kita akan kembali ke menu utamanya. Kita lanjut ke latihan soal. Nah, di sini untuk latihan soalnya dari sebelumnya yang kurang menarik dan juga kurang interaktif sekarang menjadi lebih menarik dikarenakan apabila memilih opsi maka akan menimbulkan efek lebih besar gitu. Nah, ibaratnya kita akan mengklik salah satu jawabannya. Nah, apabila salah maka terdapat tanda silang merah. Kemudian terdapat pembahasan dan juga untuk skornya di bagian kiri atas tidak akan bertambah. Lanjut lagi. Nah, soal berikutnya juga sama. Kita akan mengklik salah satu jawabannya. Jika salah akan tetap keluar silang merah. Dan juga akan diberi penjelasan mengapa jawabannya salah. Next. Nah, kemudian kita pilih. Apabila jawabannya benar, maka akan muncul efek seperti itu. Kemudian akan dilanjutkan lagi. Kita akan memilih opsi yang lainnya juga. Kita klik salah satu jawabannya saja. Nah, kemudian apabila benar lagi, skornya akan bertambah. Kita akan klik salah satu jawaban lagi. Nah, kemudian skornya akan bertambah lagi. Nah, setelah selesai, maka siswa akan diberikan jumlah skor yang telah dijawabnya dengan benar dan juga interaksi oleh guru. Adapun juga motivasi oleh guru tersebut. Di sini terdapat tombol finish atau tombol selesai yang akan membuat siswa kembali ke menu utama atau home. Saya menambahkan bahwa di sini apabila skor siswa di atas 80, maka akan terdengar bunyi seperti happy gitu, dan nanti guru akan memberikan kata selamat. Nah, karena jadi skornya berupa 6 sebesar 60, jadinya guru memberi motivasi kepada siswa untuk terus belajar seperti itu. Lalu bisa kembali ke tombol home. Demikian multimedia yang telah kami susun. Sampai sini yang dapat kita paparkan dan juga kita jelaskan. Kurang lebihnya dari kelompok 3 mohon maaf. Untuk presentasinya kami cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.